kissing in lips, banyak anak-anak sorry, laki sama laki kissing in lips, and for the long time, very hot, and you upload to the Facebook or the Twitter, and everybody will see you, so someone will give you 2 million rupiah. Saya nggak bisa sebut namanya karena belum terbukti, ada rekaman, kita boleh tuntut lagi. Ada seseorang yang luar biasa menggelontorkan dana yang nggak sedikit. Laki sama laki kissing di tempat umum 2 juta dapat. Ada apa ini saudara? Ada apa? Ada apa ini? Ada apa? Itu masih awas nyari. Ada aplikasi Gaya Indonesia, ada aplikasi di Android. Buktikan, Anda download, lalu Anda hidupkan ting. Di sini ada berapa ribu di sekitar kita. Buktikan, ngeri kita. Silakan Pak, silakan. Billahi taufiq wal hidayah, walau maka itu ada suruh ketua yang gantiin. Jadi berbahaya, sangat berbahaya. Ya, kita balik lagi ke sini. Kapan-kapan kita bahas LGBT lah, ya. Kapan-kapan. Jamaah sekalian, Nabi Lut itu loh, kemudian dia berpisah dengan Ibrahim, kita balik lagi, dan Ibrahim sekarang bersama Sarah. Bapak Ibu sekalian, ini cerita awalnya. Ibrahim bersama Sarah, lalu kemudian Sarah diambil oleh raja sebagai istri, betul? Hadis Tirmizi menceritakan, ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada raja, ini siapa? Ini adikku, betul? Betul? Adikku. Apa kata Nabi? Nabi Muhammad SAW bercerita bahwa, wahai Sarah, jagalah kehormatanmu untukku. Ini cerita Nabi Muhammad, hadis sahih. Wahai Sarah, jagalah kehormatanmu untukku, kata Ibrahim. Karena kalau aku mengatakan kau adikku, kalau istriku, maka raja akan membunuhmu dan membunuhku, dan tidak ada lagi orang Islam di muka bumi. Jelas itu kalimat Ibrahim. Tidak ada lagi orang Islam di muka bumi. Itu kata Ibrahim alaihissalam. Artinya apa? Ya memang betul fakta mutlak, hakul yakin, ainul yakin bahwa Nabi Ibrahim adalah orang Islam. Ya, bukan orang agama tauhid, bukan agama hanif, bukan agama apapun, bukan Islam. Ya, hanif adalah sifat dari Islam, tauhid adalah sifat dari Islam. Nah, lalu kemudian singkat cerita, raja mengambil Sarah, tapi alhamdulillah raja tidak pernah berhasil menyentuh Sarah. Bapak Ibu udah paham kalau saya bilang menyentuh ya. Tidak pernah berhasil mendekati Sarah. Bahkan raja kemudian tersadarkan, siapa kalian ini? Kenapa Ibrahim, kenapa nggak bisa berbuat jahatlah sama Sarah? Siapa kalian ini? Maka Ibrahim berkata, aku Rasulullah, kalian orang baik. Maka Ibrahim dilepaskan, dihormati oleh raja. Dan tahu nggak? Ini penting. Cara orang zaman dulu menghormati dan mengagungkan seseorang dengan cara apa? Dengan cara apa? Menikahkan dengan anaknya. Ya, itu nanti terjadi pada istri-istri Nabi, bukan Nabi yang kepengenan. Ya, Maria Egyptia itu orang Raja Mesir. Bukan Nabi yang kepengenan bininya banyak, bukan. Tak satu pun dilamar oleh Nabi. Jangan kurang ajar. Candaan kita tuh kadang kurang ajar sama Rasulullah. Malam Jumat sunnah Rasul, apa-apaan begitu. Ini kurang ajar. Nabi nggak begitu. Itu fitnah. Emang kita nggak bakal ketemu Rasulullah apa? Kok berani-beraninya kurang ajar banget sama Rasulullah? Kagak ada. Hadis, tidak ada satu potong pun hadis yang menyatakan malam Jumat itu lebih utama dari malam-malam yang lain. Kagak. Buktikan bahwa sini hadisnya kepada saya. Hadis itu pasti mauquf, munkar kadang-kadang. Nggak ada gitu loh. Barang siapa malam Jumat sama dengan membunuh Yahudi. Hadis itu hadis tertolak, hadis munkar.
hadis mauquf, maudhu. Nggak ada hadis begitu. Beli buku Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob, kumpulan hadis-hadis palsu yang beredar di masyarakat Indonesia. Malam Jumat sunnah Rasul, enak aja. Pusing tiap malam kalau bisa. Sayang aja nggak ada waktu. Iya dong, ngapain sih pakai malam Jumat? Kan kita kan malam apa? Malam nyemut, semutnya aja enggak? Bener nggak? Iya, aku loh. Iyalah, seminggu sekali lah sedang lah udah. Mau malam apa ya? Pas ada kesempatan gitu kan? Enggak harus malam juga ya Pak ya? Weh, malam. Emang harus malam kagak Pak? Yang paling enak mah habis subuh Pak. Setuju. Aduh, lagi anak-anak ke sekolah dulu ya Pak ya. Suruh berangkat sekolah anak-anak ya. Berangkat cepetan berangkat gitu ya. Jadi cerita gitu, jadi pengen keburu pulang gitu ya. Saya belum pulang dari beberapa hari soalnya. Umpamanya cuma 1 jam, balik lagi keluar, lagi ganti baju, pergi ganti baju ya. Semalam sampai tahajud bareng ya. Pak Jaksa Daud, Pak Ridwan Kamil, Jamil. Lalu lanjut subuh di sana, lalu lanjut di mana jemput tadi ya. Habis ini jemput lagi, sahabat bubur. Baik teman sekalian, dimuliakan Allah. Jangan kurang ajar sama Rasulullah. Ya, kita nggak tahu betapa busuknya kata-kata orang di luar sana yang menuduh Nabi miskin lah, padahal dia kaya raya luar biasa. Nabi buta huruf lah, padahal dia ahli jago baca tulis. Ya, Nabi, oh iya, Nabi dibilang pemuda miskin yang nebeng sama janda kaya lah. Nabi dibilang gemar seksual lah. Kurang ajar ini manusia-manusia biadab benar-benar. Sunnah Rasul itu apa? Sunnah Rasul itu mengunjungi tetangga, menghormati orang tua, menyayangi anak muda yang muda. Itu sunnah Rasul. Sunnah Rasul sedekah, sholat tasbih, sholat tahajud, sholat hajat, sholat duha. Itu sunnah Rasul. Bermuka manis, menghormati orang tua, menyayangi orang tua, itu sunnah Rasul. Memelihara anak yatim, itu sunnah Rasul. Bukannya begituan. Gak ada hubungannya sama sunnah Rasul. Jahat banget sih ini. Ya, sampaikan kalau ada orang ngomong begitu, jaga mulut lo, gituin. Mau kemana nih? Sunnah Rasul. Jaga mulut lo. Jaga mulut lo. Rasulullah tadi gue bukan kayak begitu. Ya. Nyap-nyap lagi gue. Selain dong ikhwal hidayah. Belum ngomong sejarah ya. Sampai mana tadi? Oh ya. Ya, baik. Jadi ini itu cara menghormati orang itu dengan cara begitu zaman dulu. Karena itu raja kemudian menikahkan anaknya yang bernama Hajar kepada Ibrahim. Nah, Hajar itu yang pernah saya tahu. budak, Iya. hitam, Iya. keriting, tamparin yang ngomong. Enggak. Ini orang yang pengen ini begini ceritanya. Yang mulia itu Sarah karena melahirkan Yesus. Kalau Hajar mah budak melahirkan Muhammad SAW. Tapi Muhammad keturunan budak. That's the problem. That's the problem, brother. Ini masalahnya, padahal nggak begitu. Ya Allah, jahat banget sih. Hajar itu anak raja yang dikudeta oleh raja sebelumnya. Ente boleh baca sejarah ini dalam kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani atau At-Tarikh At-Tabari. Bersumber dari mana kisahnya ini? Dari Ustaz? Bukan. Ulama? Bukan. Habib? Bukan. Siapa sumbernya ini? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Nah, awalnya sahabat Nabi. Ya.
Bapak Ibu, saya lihat tadi ada anak-anak lari-lari, enggak apa-apa, jangan dikomelin. Jadi dia suka yang namanya pengajian. Kenapa? Karena nanti subconscious mind-nya, alam bawah sadarnya itu merasa, ya, nggak apa-apa. Ya, anak-anak lari-larian jangan. Kita nggak tahu nih. Ntar kalau dia udah macam gede, udah gedean dikit, ikut ngaji, ikut ogah. Dia tidak tahu kenapa dia tidak mau. Tapi yang tertanam adalah subconscious mind, tidak nyaman di situ diomelin. Tapi dia nggak bisa cerita, gitu loh. Ya, jangan diomelin, biar lari-lari. Ya, namanya juga anak-anak harus ribut. Yang saya bingung, ente udah tua masih ribut, itu lebih. Anak-anak mah nggak apa-apa. Ya, lari sana lari sini nggak apa-apa. Lari sana lari sini namanya anak-anak. Yang saya bingung ibu udah tua lari. Coba bandingin kalau dia lari-larian coba. Heran nggak gitu? Heran. Anak-anak jungkir balik nggak apa-apa. Nah kalau bapak jungkir balik bagaimana coba? Ya pak, balik itu bagaimana susah dong. Ya, nggak apa-apa. Anak-anak biarin. Anak-anak berisik nggak apa-apa, lumrah wajar. Kita yang tetap fokus dan konsentrasi. Pancing lagi gua. Udah ya, oke. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah, itulah faktanya Hajar. Ya? Sekarang Ibrahim punya dua, Siti Sarah dan Siti Hajar. Hajar dan Sarah, Hagar dan Sarai, Hagai dan Sarah, sama. Dia juga. Ini cuma urusan bahasa. Orang Tanah Abang manggil Ibrahim Boim, nggak apa-apa. Ya. Ibrahim Boim nggak apa-apa ya. Nah, sahabat sekalian, singkat cerita, secara singkat, saya masuk pada kesimpulan dulu. Ya. Ini dia kesimpulannya. Ya, ini kesimpulannya. Ibrahim punya Ismail, melahirkan bangsa Arab, bangsa budak katanya. Kenapa? Karena ibunya Hajar. Kurang ajar emang ini cerita. Halus sekali. Halus ditanamkan. Oh, Hajar itu budak, keriting, hitam. Lo pernah ketemu? Hah? Yang menemuin orang Papua kali. Ya cantik sekali ya, bagi orang Papua sama orang Papua ya. Dan dia nggak akan selera dengan kecuali hitam dan keriting. Ishak, oh raja ini, maka itu sukunya suku Yahudi. Jadi kita jangan ikut-ikutan, nggak benar ikut-ikutan begini. Ya, dari Ismail lahirlah bangsa Arab, itulah keturunan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad keturunan budak. Sedangkan dari Yahudi itu Nabi Isa keturunan raja. Maka itu Nabi Isa nggak kawin. Hebat, pala lu itu bilang. Palelo. Iya dong. Siapa bilang Nabi Isa nggak menikah? Ya. Jadi sahabatku sekalian, inilah kita masih lempeng tauhidnya di sini. Ibrahim punya Ismail dan Ishak sekarang. Selisihnya kurang lebih berapa tahun? 14 tahunan kurang lebih. Ya. Nah, jamaah sekalian, baik suku Arab maupun suku Yahudi adalah Islam. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 132. Wa wasobia Ibrahim mabanihi, berwasiat Ibrahim pada anak-anaknya. Siapa anak-anaknya? Ismail dan Ishak. Wa Yakub dan juga Yakub. Siapa anak-anaknya Yakub? 12. Ruben, Simon, Levi, Yuda, Isakar, Zebulun, Gad, dan Akhir, Naftali, Yusuf, Benyamin. Jadi Ibrahim berwasiat pada dua anaknya, Ishak dan Ismail. Dan Yusuf juga berwasiat, dan Yakub juga berwasiat pada 12 anaknya. Wasiatnya apa? Ya bunayya, wahai anakku, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anakku, ya, sungguh Allah telah memilih bagi kalian ini agama, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati melainkan dalam keadaan Islam. Lainnya apa sebabnya? Kenapa kok orang berani-beraninya menyatakan Ibrahim itu Yahudi, Nasrani, atau ada agama Samawi? Dari mana sumber itu? Super ngawur. Ini lihat, kita buka ayatnya. Ini yang benar. Jadi Nabi Musa mendapat Taurat untuk umat Islam zaman Musa. Kenapa? Karena Musa Islam.
Kok Musa mengajak Islam? Lihat aja surat yang 10:48 tadi. Ya, in kuntum muslimin. Ya. Begitu juga Nabi Isa membawa Injil untuk umat Islam di zaman Isa. Karena Nabi Isa hanya menyeru ke agama Islam. Lihat surat 61 ayat yang ke-6 dan 7. Coba lihat. Baca. Sebagai bukti bahwa Nabi Isa itu menyeru kepada Islam. Ya Allah. Udah ketemu? Ya, so. Ayat 6 dan 7 silakan. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku Tuhan Allah padamu, yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad dalam belum Muhammad. terus Namun ketika rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah dirinya. ayat 7-nya. Dan siapakah yang lebih zalim? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia diajak pada agama Islam? Mah, loh. Keren nggak sih? Nabi Isa mengajak apa? Nabi Isa mengajak apa? Wa huwa yud'a ilal Islam. Mereka diajak kepada Islam. Jadi ini faktanya. Kalau bapak guru di sekolah, ibu guru di sekolah, nah, Taurat itu untuk umat Yahudi. Bu, ibu salah. Ibu nggak baca surat Yunus ya 84, gituin. Nabi Isa tuh untuk Injil tuh untuk umat Nasrani. Ibu salah. Ibu nggak baca surat Top ayat 6 dan 7 sih. Paling kita dipanggil apa? Paling dipanggil. Mana buktinya Isa itu Islam? Nah itu. Tapi beda Islamnya. Islam dulu sama Islam sekarang beda. Islam sekarang ada sholat, zakat, puasa, haji, ada ritualnya. Islam dulu kagak. Bilang palelo. Bukan, dia bilang. Sebelum ditanya. Karena saya kemarin begitu. Beda tak. Kenapa? Islam dulu ya dulu, gak ada ritualnya. Kalau Islam sekarang ada sholat, zakat dan lain-lain. Palelo, gitu bilang. Buka surat 61. Surat 19 ayat 31. 19:31. Maryam 31. Dan dia menjadikan aku seorang yang berhati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama-lamanya. Keren. Itu Nabi Isa. Dan dia memerintahkanku sholat dan zakat selama aku hidup. Itu Nabi Isa. Gimana sih Nabi Isa? Tapi apalagi Nabi Musa. Ente udah tahu ceritanya sampai 50 waktu zaman Nabi Musa, betul? Apalagi ente udah tahu zakatnya umat zaman dulu berapa? 20%. Sampai dengan Nabi Isa lahir zakatnya berapa? 10%. Baru Nabi Muhammad dirubah 2,5%. Semuanya sama. Salatnya sama semuanya, 50 waktu. 10 waktu. Dan 5 waktu sisanya sekarang. Zakatnya sama, salatnya sama. Injil adalah mengakui. Injil surat Kejadian ayat yang kedua sudah menyatakan Ibrahim seseorang yang selalu bersembahyang dan sujud. Ibrahim itu orang yang sembahyang dalam Injil, yang sujud. Saya nggak habis pikir kenapa mereka tidak mengakuinya. Oh, sujudnya beda zaman dulu sama zaman sekarang. Saya bilang yang namanya sujud dari zaman dulu pasti jidat kena bawah, kaki dan tangan dan dengkul itu nempel. Karena kalau nggak pakai tangan, nggak pakai dengkul, jidatnya doang itu breakdance. Betul nggak? Iya. Pala ya lo gitu bilang. Jadi apa ya? Kok baru ngaji satu ayat kok udah ngomong di mana-mana gitu loh, yang saya pegel gitu loh. Ya, belum ngomong baru ngaji satu ayat 2 ayat doang udah ngoceh di mana-mana. Kalau puasa nggak usah terangin lagi, pasti anda tahu kalau puasa kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Wajib semua nabi wajib puasa. Haji mah nggak ada ceritain lagi, karena haji panggilan Nabi
Ibrahim, semua nabi itu berhaji. Semua nabi. Walaupun tanpa wukuf, hanya tawaf. Ya, dan sa'i. Belakangan pakai jamarat. Terakhir baru tambahin wukuf sama Rasulullah SAW dan bermalam di Musdalifah. Sebelumnya kan ada begitu. Tapi semua ada risalahnya. Ada syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini risalah semua nabi. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran atau 40, apakah kalian masih mengatakan Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, walasbat dan anak cucunya itu pengikut Yahudi dan Nasrani? Qul, katakan antum a'lamu amillah. Lu yang lebih tahu atau Allah sih? Sampai dia bilang begitu. Dan Allah jawab sendiri kok dalam surat Al-Imran ayat 67, "Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin." Tes dong, lihat dong artinya apa? Disebut muslim enggak? Ya, Al-Imran 67. Nah, jadi orang yang berkata, oh ini kan agama samawi. Aduh Pak, bilangin gitu Bu, ayat mana? Tambahannya apa? Ambil aja nggak apa-apa. Panas itu tambahin, panas boleh. Mengkopiornya mana kopiornya? Nah, tanda panas boleh. Sip, terima kasih. Itu tadi yang tadi tuh dia pokat belum keluar. Belum dapat. Dari mana itu yang disebut agama samawi itu dari mana? Ya Allah, ya Rabbi, mana agama samawi? Super ngawur. Agama samawi dari Tuhan. Palelo gitu. Lihat aja. Muslim dan bukanlah seorang yang musyrik. Lagi pula saya tambahin lagi ayat yang lebih lengkap, lebih detail. Nih, ya. Qul, katakan amanna, kami beriman billah kepada Allah wa ma unzila, dan apa yang diturunkan alaina atas kami, wa ma unzila, dan apa yang diturunkan ala Ibrahim, apa yang diturunkan kepada Ibrahim, wa Ismail, wa Ishak, wa Yakub, disebut sama Allah semua nih, wal asbat, dan anak cucu mereka semua tuh disebut oleh Allah, wa ma utiya Musa juga, wa Isa juga, wan nabiyyuna min rabbihim, dan semua nabi dari Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, tidaklah kami membedakan satupun di antara mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua orang muslim. Wa man yattaqi ghairal Islam, dan siapapun yang mencari agama selain Islam sebagai agama, fala yuqbal minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin, pasti bakal nyesal di akhirat. Kurang jelas apa kalau begini? Tanya orang ahli sejarah. Kita coba lihat lagi. Si Pak Moses Harun bilang apa sih tadi itu ya? And this is the religion of Islam. So if anybody says, look, there is a place which is connected with Solomon, and that's the place where the Temple of Solomon stood, a true Muslim would tell you, yes, absolutely right, but don't forget that Solomon was a Muslim, and David was a Muslim, and Abraham was a Muslim, and Isaac was a Muslim, and Jesus was a Muslim. This is what I mean by the Islamization of history. And you can understand that through Islamization of history, you've got Islamization of geography. Anywhere which was connected with these people, or with these prophets, which were all Muslims, becomes a Muslim territory. And therefore, when Islam was not in that area before Muhammad came to it, but it should have been there. In that area, I mean in the Middle East or other parts outside the Middle East, which are now Muslim parts. Any place like this had to be freed, not to be conquered, to be liberated. So Islam appeared in history in the time of Muhammad, or reappeared in it. Ini orang cerdas. Islam by the time of reappeared, yang dimunculkan kembali. Ini kalimat dalam. Islam
yang dimunculkan kembali di masa Muhammad SAW. Jadi bukan Nabi Muhammad yang bawa Islam. Pegel gue. Bukan Nabi Muhammad yang bawa Islam. Islam nggak dibawa oleh siapapun. Nabi Muhammad memunculkan kembali. Kenapa harus dimunculkan kembali? Karena memang jahat orang-orang itu. Jadi perlu ada lagi Nabi. Bagaimana jahatnya? Singkat cerita, Nabi Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Nabi Ibrahim belum punya anak sebelumnya. Nabi Ibrahim pengen banget punya anak dan dia berdoa kepada Allah sampai apa? Sampai tua. Sampai istrinya yang menyerah dalam tanda kutip dengan mengatakan, aku sudah tua dan tidak bisa memberikanmu anak. Dan kau minta terus menerus minta anak. Kau minta terus. Semoga Tuhan mendengar. Sampai akhirnya ketika Sarah sudah berusia 73 tahun, dia berkata, saya nggak bisa lagi memberikanmu anak usia 73. Nah itu ada Hajar. Lu Hajar gak? Paham maksudnya? Paham maksudnya? Hebat ya Ibrahim tidak menyentuh Hajar walaupun udah dinikah sampai mendapat restu dari istrinya. Itu ada sisi Hajar, nikahilah dia. Semoga dapat keturunan dari dia. Ibrahim kan benar nih, serius. Serius ya. Akhirnya Ibrahim baru menyentuh Hajar dan qadarullah Hajar hamil. Dan ketika lahir diberikan nama dari bahasa Ibrani. Isma itu mendengar. Dalam bahasa Ibrani Isma itu mendengar. Il itu Tuhan. Ismail Tuhan mendengar. Tuhan mendengar doaku katanya Ismail gitu. Singkat cerita Ibrahim mulai gimana ya? Saat dua cinta gitu kan ya. Apalagi yang satu dari anaknya. Maka Ibrahim bapak yang sangat bijaksana membawa Hajar dan Ismail keluar kota Hebron sampai ke Mekah, begitu ceritanya. Nah, ketika di Mekah itulah jadi Ibrahim meninggalkan mereka berdua sampai menjelang usianya 14 tahun yang suruh potong itu loh, peristiwa domba. Ya. Lalu Ibrahim kembali ke Hebron. Menjumpai Sarah. Berapa lama tak berselang, hanya berapa bulan Ibrahim kembali ke Sarah setelah dari Mekah. Tiba-tiba Sarah berkata gitu ya, Papa, Mama hamil. Iya, kata Sarah. Beneran? Iya. Mama hamil. Ketawa kan? Maka dalam surat Fussilat dikatakan yadhakun. Ibrahim itu juga tertawa. Yadhakun Ibrahim tertawa mendengar kata Sarah hamil. Padahal usia 73. Maka itu Ibrahim tertawa melihat Sarah. Nenek kok bunting sih gitu kan. Dia kan tertawa kan. Melihat lagi kan lucu, makin sayang Ibrahim kepada Sarah. Nenek kok hamil gitu kan. Maka begitu lahir diberikan nama dalam bahasa Ibrani Tuhan tertawa. Ishaqil, Tuhan tertawa. Ismail, Islam bilang Ismail tetap, Nasrani bilang Ismail atau Samuel. Sedangkan Ishak, Islam menyebutnya Ishak, Yahudi menyebutnya Yahudi menyebutnya Ishaqil, Nasrani menyebutnya Iskak, atau sekarang bahasa Inggris disebutnya Isaac, ISAC. Padahal namanya Ishaqil, Tuhan tertawa. Begitu. Nah inilah awal mulanya. Kalau kita turun ke bahasa Ibraninya, Ustaz udah lihat jam, berarti saya sudah selesai. Ustaz, waktu sudah 14.30, berarti mungkin ada pertanyaan 30 menit dari Bapak dan Ibu sekalian. Baik, saya closing dulu ya. Saya closing ya. Jangan dulu, closing. Berani kamu jangan
Ismail Ishak, ya Ismail Ishak. Lalu kemudian Ishak punya Yakub. Yakub punya anak lebih cepat pakai mul daripada slide. Yakub punya anak Ishak punya anak Yakub punya anak 12. Anak yang terakhir namanya Yusuf dan Benyamin. Ini Yakub lebih dekat dengan Yusuf dan Benyamin bukan apa-apa karena ibunya meninggal. Ya, ibu mereka meninggal. Ini ibu yang beda. Ada 4 istrinya Yakub. Pertama Lea. Dari Lea punya 6 anak. Ruben, Simon, Levi, Yuda, Isakar, Zebulun. Ini emaknya Lea. Istri kedua namanya Bilha. Bilha punya 2 anak, Dan dan Naftali. Istri ketiga namanya Zilpa. Zilpa punya 2 anak, Gad dan Aher. Istri keempat namanya Rahel. Rahel punya anak Yusuf dan Benyamin. Gak ada anak ke-13. Tidak Royani? Tidak. 12. Sampai Benyamin doang, ya. Nah, 12 anak ini kemudian Yakub lebih dekat pada Yusuf dan Benyamin. Wajar karena ibunya meninggal. Kemudian mereka iri, mereka tetap muslim. Al-Baqarah 133, mereka muslim. Lalu kemudian Yusuf dibuang ke sumur, lalu kemudian Yusuf diambil sama saudagar Mesir, lalu kemudian Yusuf menjadi bendaharawan istana, dipercaya sama rajanya tumbang, justru Yusuf yang berkembang, Yusuf memboyong semua keluarganya. Yusuf memboyong 12 orang itu menjadi 12 kelurahan. 12 suku, 12 kelurahan. Kelurahan Ruben, kelurahan Simon, kelurahan Yudas, kelurahan Levi. Levi ini punya anak namanya Amr punya anak namanya Lahir punya anak namanya Imran punya anak namanya Musa alaihissalam. Nabi Musa lahir tahun 1420 sebelum Masehi, keturunan dari Levi. Anak keempat namanya Yuda. Nah, Yuda ini ke bawah turun sampai dengan Nabi Daud. Nah, mereka ini 12 suku atau 12 kelurahan. Rajanya siapa? Enggak ada. Nah, Talut rajanya Al-Baqarah 247. Itu Allah mengangkat Talut sebagai raja mereka. Dengan tahun yang berbeda ya. Ini udah wafat, turun jadi 12 suku, turun-temurun. Kalau pada zaman itu cuma 1 orang, 1 Ruben, 1 Simon, 1 Levi. Mereka turun selama 600 tahun lebih, baru kemudian mereka bingung siapa rajanya. Maka Allah mengangkat Talut sebagai raja. Dan mereka tidak suka dengan keputusan Allah. Mereka nggak suka, kemudian mereka melawan tapi nggak berani. Akhirnya ini kita ambil close ya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, oh ini masih ada. Kalian langsung di sini aja. Ya. Yang terjadi adalah bla 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 bla. Nah, nih ya suku Isakar, Zebulun, Levi, Aher dan sebagainya, suku Benyamin, suku Yusuf. Dari suku Benyamin akhirnya keluar Saul. Ya, keluar Saul atau Talut ya. Dari Talut meninggal digantikan dengan Daud meninggal digantikan Sulaiman meninggal dan jadilah agama Yahudi. Sebelumnya tidak ada agama Yahudi, yang ada suku. Dan dia berontak ketika Talut Allah angkat sebagai raja. Al-Baqarah 247 sampai dengan 252 yang dibaca di rumah. Ya. Talut diangkat, nggak mau. Mereka ingkar. Kenapa Talut ya Allah? Karena kami lebih kuasa, punya kami. Tapi Talut tidak bergeming. Maka Talut justru ketika mau wafat menggantikan dengan Daud alaihissalam. Siapa Daud? Orang yang berhasil menumbangkan raksasa yang bernama Jalut. Atau inilah cerita David and Goliath. Kemudian Daud dinikah oleh anaknya Talut. Talut punya anak 2 namanya Jonathan dan Michal. Menikah dengan Michal. Lalu kemudian zaman Daud mereka nggak berani berontak karena Daud lebih hebat. Daud wafat, rajanya lebih hebat lagi Sulaiman. Jangankan orang jinnya takut sama Sulaiman. Akhirnya Sulaiman wafat. Hadis Nabi menceritakan Sulaiman menjadi raja di Israel selama 40 tahun. Raja yang ketiga 40 tahun. Maka Sulaiman wafat tahun 930. Saya ambil kesimpulan. Disinilah terjadi kesimpulannya. Tahun 930 divided kingdom, kerajaan pecah 2. Pertama kerajaan Israel, kedua kerajaan Yuda. Dari kerajaan Yuda ini muncullah raja-raja. Ya, Saul, Isboyet, Daud, Solomon, muncullah raja-raja. Ini nggak sampai di sini ya. Nggak sampai di sini. Ya, demikian akhirnya tahun 970 sebelum Masehi. Yahuda mendirikan agama baru yang bernama Yahudi. Dan dia membunuh siapapun orang Islam yang ditemui. Jadi masa kegelapan ini terjadi selama 800 tahun. Sampai dari Nabi Sulaiman 930 sebelum Masehi sampai Nabi Zakaria tahun 110 sebelum Masehi.
Di antara itu pada tahun 630 sebelum Masehi ada seorang nabi. Nabi itu nabi yang sabar, nabi itu pakai cepol konde, nabi itu suka nggak pakai baju. Dialah yang kita kenal Siddhartha Buddha Gautama. Siddhartha Buddha Gautama adalah seorang nabi yang bernama Nabi Zulkifli. Karena kalau kita lihat di bahasa Sanskerta, nama kecil Siddhartha Buddha Gautama adalah Kifli, artinya sabar. Sedangkan dalam bahasa Arab Al-Kifli, Al-Kifli, pemilik yang memiliki, Al-Kifli kesabaran. Zulkifli, Siddhartha Buddha Gautama tahun 600. Lalu kemudian terus tahun 100, ya, tahun 100 Nabi Zakaria dibunuh sama Yahudi. Tahun 30 sebelum Masehi Nabi Yahya dibunuh sama Yahudi. Tahun 1 Nabi Isa tahun 30 dibunuh oleh Yahudi. Salib menurut mereka. Ini kan cerita versi mereka dulu. Begitulah jemaah sekalian, akhirnya terus nggak berani orang aku Islam disikat, itu Yahudi. Sampai kemudian ada raja yang namanya Raja Diocletianus tahun 249 Masehi, ini udah masuk Masehi ya, 249 Masehi, ada anak muda yang berani ngaku Islam, dikejar sama Raja Diocletianus. Siapa itu? The Seven Sleeper, Ashabul Kahfi, ngaku Islam, dikejar oleh Diocletianus. Diocletianus berganti dengan siapa? Dengan Konstantinus tahun berapa? 325 Masehi. Untuk apa? Untuk menandingi kesewenang-wenangan Yahudi yang biang kerok. Maka mereka memodifikasi agama Yahudi. Sayang 1000 kali sayang. Mereka memodifikasi Yahudi, bukan kembali kepada Islam, justru menuhankan Yesus sebagai Tuhan. Maka muncullah agama baru yang bernama The First Council of Nicaea 325, the council that created Jesus Christus. Maka muncullah agama baru di dunia ini yang namanya agama Nasrani atau Kristen. Mereka mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Oh, nggak mau, sebagai orang nggak mau. Protes. Muncul lagi tahun 411 Protestan tahun 411 dan seterusnya muncul lagi macam-macam. Silakan ada yang jawab, saya cukup selesai. Baik, terima kasih Hasan Haikal. Ada 2 pertanyaan dulu ya dari bapak satu dan ibu satu ya. Dari bapak siapa yang mau bertanya? Angkat tangan. Dari ibu siapa? Tadi dari ibu ada sama? Oke, Pak Haji dulu. Waalaikumsalam. Lagi. Oke, Pak Haji nanya bedanya Nabi dengan Rasul ya. Oke. Dari ibu ada nanya? Ya, jarang-jarang kita bisa datengin Hasan. Ayo Hasan. Apa? Dilanjut dulu. Dijawab dulu aja, Ustaz. Nabi nggak pakai R, Rasul nggak pakai N. Kalau hidup semasa, Pak, tidak ada Rasul semasa. Rasul semasa nggak ada. Ya, Nabi semasa banyak. Nabi Harun dan Nabi Musa. Siapa Rasulnya? Musa. Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Siapa Rasulnya? Yang lain? Tidak. Ya. Nabi Isa sendiri, maka dia sebagai Rasulullah. Ada juga yang disebut Rasulullah itu 5 ulul azmi itu surat Al-Hajj, Al-Ahzab ayat yang ke-7. Al-Ahzab 33 ayat yang ke-7. Itu disebut oleh Allah 5-5-nya langsung. Nabi Muhammad Rasulullah, Nabi Nuh Rasulullah, Nabi Ibrahim Rasulullah, Nabi Musa Rasulullah, Nabi Isa Rasulullah. Itu ada dalam surat itu. Adapun nabi-nabi yang lain adalah nabi, bukan rasul. Ada juga yang mengatakan nabi-nabi itu menerima wahyu. Tapi tidak tepat juga karena Nabi Daud juga rasul. Oh ya rasul dan mendapat Zabur. Cuma bukan termasuk ulul azmi. Begitu. Ya. Kenapa yang di belakang Muhammad? Oh iya dong. Iya dong. Justru pertanyaannya kalau sama, kenapa sama? Justru nggak apa-apa, memang harus beda. Iya. Sallallahu alaihi wasallam. Oke,
Oke, dari sama Bu Lia, silakan. Saya mau diceritakan sedikit aja. Kenapa kemudian di Arab tadi ada jihad? Gimana? Kan ada Bagan tadi. ya. Di Arab itu kemudian ada jihad dan sebagainya. Kenapa itu? Satu lagi. Setelah zaman sekarang kan banyak yang mengatasnamakan Islam seperti paham-paham lain Musadek. Ibu mau? Ya nggak usah. dia ajarannya salahnya di bagian apa gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya kayak di sini, ya. Ibrahim, Yakub melanjutkan kepada Musa, melanjutkan kepada Talut, melanjutkan kepada Daud, melanjutkan kepada Sulaiman. Sulaiman wafat, mereka bikin agama baru namanya Yahudi 930. Ini selama masa ini mereka sangat berkuasa, petantang petenteng, membunuh siapapun yang nggak cocok dengan Yahudi. Sampai Nabi Isa pun ikut jadi korban. Sampai lahir Nabi Muhammad. Sebelumnya mereka memodifikasi, sayangnya bukan kembali kepada Islam, justru bikin agama baru namanya Nasrani 325. Ya. Terus 500 tahun kosong kenabian dari sini ke sini. Nabi Muhammad SAW lahir. Lanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ali wafat, dilanjutkan khalifah oleh Hasan. Hasan digantikan oleh Muawiyah digantikan Yazid. Pada waktu Yazid ribut sama Hussein. Kemudian Nabi SAW sebenarnya dari tadi saya angkat sebenarnya. Pak Ikhwan 5 menit saya telepon kembali ya, saya masih di kelas ya. Nah, lalu kemudian lihat Ibu, setelah peristiwa terbunuhnya cucu Nabi Hussein di Karbala yang terjadi tanggal 10 bulan Oktober tahun 870 Masehi. 680 Masehi. Lalu kemudian vakum. Begitu vakum, ada orang yang bukan meluruskan kembali kepada Islam, bikin agama baru namanya Syiah sama kamu. Bikin agama baru. Siapa bikin? Siapa ada semua kok. Ini bikin semua kok. Kenapa saya masukin Gresik? Kenapa? Ini kan lagi waktu mau membuktikan pada khalayak umum bahwa Islam di Indonesia adalah keturunan ini semua, bagian dari Ibrahim alaihissalam. Ibrahim punya anak tuh setelah Ishak dan Ismail, punya istri lagi yang namanya Ketura. Anaknya Ketura itu 6. Salah satu anaknya bernama Medan. Anaknya Ketura tuh Medan. Anaknya Ketura. Ya, dialah suku asli dari Melayu. Ya. Nah, ini loh. Sampai Sunan Gresik lahir di Irak. Nama aslinya Maulana Malik Ibrahim, cucu Nabi yang ke-22. Sunan Gresik, namanya Maulana Malik Ibrahim. Kudus berhenti kenabian dengan kedatangan Cornelius Houtman. Cornelius Houtman datang ke Indonesia 1595 bersama dengan VOC, membumi hanguskan Islam. Namun belakangan tahun 1800 atas pesanan Media Barat muncullah Islam Bahaullah, Islam Bahai di Kaifah Java dan mengirim sampai ke Indonesia. Lalu kemudian 1880 muncul lagi orang-orang yang sok tahu ini mengangkat nabinya. Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad, Inggris punya kerjaan. Ya. Nah, lalu kemudian 1910 muncul lagi Islam Ahlul Quran, atau dikenal Islam Ingkarus Sunnah. Dan ini agama-agama baru yang dibikin. Jangan mau percaya, jangan mau ikut. Ini yang disebut memahami tauhid dengan memahami sejarah peradaban. Meluruskan tauhid dengan memahami sejarah peradaban. Ini bukan tauhid, ini bukan tauhid, ini bukan tauhid, ini bukan. Kita hanya mau millati abikum Ibrahim wa huwa sammakumul muslimina min qabl. Nabi Muhammad tidak bawa ajaran baru. Nabi Muhammad melanjutkan
melanjutkan risalah Isa alaihissalam. Nabi Isa melanjutkan risalah Yahya. Nabi Yahya melanjutkan risalah Zakaria. Nabi Zakaria melanjutkan risalah Sulaiman. Nabi Sulaiman melanjutkan risalah Daud. Nabi Daud melanjutkan risalah Musa. Nabi Musa melanjutkan risalah Yakub. Nabi Yakub melanjutkan risalah Ibrahim. Nabi Ibrahim melanjutkan risalah Nuh. Nabi Nuh melanjutkan risalah Adam. Itu kita. Dan Sunan Kudus punya cucu, nama cucunya bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kemudian mendirikan Muhammadiyah. Buyutnya Ahmad Dahlan bernama siapa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Udah, nggak usah ribet, clear sekali. Ada 3 penanya ini, coba ya. Agak singkat aja ya. Pak Fahri. Ya, saya setuju pendapatnya. Ya, saya setuju pendapatnya. Ya. Oke, ada 3-4 pertanyaan. Bila itu kembali ya. ya. Silakan dari Pak Roni dulu. Singkat aja Pak ya. Pak Fahri, Pak Putra dan Mbak. 6. Saya minta tolong dikasih penjelasan sedikit Ya. surat Al-Baqarah ayat 62. Ya. Hubungannya dengan agama-agama baru. Ya, ya. Ditanggung dulu ya. Ampun dulu. Baca Al-Baqarah biar yang lain tahu. Itu cerita soal Salman Al-Farisi. Bukan Baca. tentang Salman. Coba baca biar yang lain tahu. Artinya dia saja. Ya, artinya aja. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Itu Salman, biar yang lain tahu. Ini cerita Salman Al-Farisi. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka kesedihan. Ya. Cerita Salman. Lagi. Yang lain? Pak Fahri. Saya mau tanya, sebenarnya misi agama-agama yang dibentuk itu misi utamanya berapa? Karena saya perhatikan di beberapa ini internet itu kita kan mengenal namanya Freemason, apakah misi utamanya berapa? Baik. Ada lagi misi utamanya. Ini cerita Al-Baqarah 62. Ini cerita Al-Baqarah 247. Dan lagi Pak Putra. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Ini terkait dengan jawaban yang Pak Ustadz tadi sempat sampaikan. Saya sekarang ada sedikit bingung. Kan di sini sekarang ada sedikit terkenal yang saya paham salafi. Ya. Dan seterusnya gitu. Ya. Nah, apakah itu masih bagian dari yang urusnya tadi? Ya. Yang saudara kami Ibrahim, atau memang sesuatu hal yang paham baru? Ya, baik. Terima kasih. Ya, Mbak. Cukup. Satu lagi. Terakhir. Oh ya, baik. Saya nangkap nanya. Baik, dia cepat ya. Al-Baqarah 62 ayat itu ditujukan untuk pertanyaan daripada Sayyidina Khalifah namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi sebelum dia menjadi seorang mukmin, dia menjadi seorang Sabi'in, kemudian dia menjadi orang Nasrani, kemudian dia orang Yahudi, kemudian dia baru masuk ke dalam agama Islam. Dia ragu, ya Rasulullah, saya Yahudi dulu, kemudian saya Nasrani, kemudian saya Sabi'in. Bagaimana dengan saya? Allah kasih jawaban untuk itu. Jangan takut wahai Salman, siapapun. Kalau dulu kamu pernah begini, kalau sekarang tidak, insya Allah ini Allah akan ganti yang baik-baik semua akan Allah ganti. Itu jawaban untuk Salman Al-Farisi. Ya. Namun kalau kita mau baca lagi yang lebih paten lagi Al-Ankabut surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah bilang apa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi yahud wan nasara fi nari jahannam khalidina fiha. Dalam neraka selama-lamanya. Gitu, ya. Mereka motifnya apa? Motifnya ekonomi dan kekuasaan. Al-Baqarah 247. Mereka mendirikan agama baru, motifnya fus dan kekuasaan. Begitu ya. Yang mana Pak? Sama Pak. Begitu juga betul pertanyaan Bapak. Ini tahunnya aja enggak lengkap. Tahun bawah ke bawah sampai Musadek.
Iya, oh iya dong. Ya, kalau salafi kerjaannya mengkafirkan kita begini kafir, begini kafir, begini kafir, begini kafir. Emang lo kagak gituin aja. Ini kafir, ini kafir, ini kafir, ini kafir. Ini orang kayak begini nih, ya, yang bikin merusak pecah belah umat. Rasulullah juga dewas pada orang-orang kayak ini nih. Kerjaannya kafir. Ada Pak begitu. Ini termasuk dong. Ya, semua, pokoknya semua yang tidak beriman kepada Allah, Rasul dan sahabat-sahabat Nabi dan ahli bait Nabi berantakan. Syiah sayang 1000 kali sayang, dia cuma ke keluarga Nabi, sahabat Nabi dikafirkan oleh mereka. Kita cinta ahli bait, tapi kita cinta sahabat juga. Salafi yang rada menyempeng juga kebalikannya Pak, dia nggak suka dengan ahli bait, sahabat semuanya. Khawarij, kalau seandainya dia mengkafirkan, tapi ada juga Syiah yang tidak mengkafirkan sahabat, kita rangkul, kita ajak. Ada juga Salafi yang tidak mengkafirkan kita rangkul, kita ajak, ya. Ada juga yang ekstrim-ekstrim ini nih Pak. Mereka ISIS itu biang kerok Pak, membunuh orang udah nyerah, dipotong lehernya, ya Allah. Dan mereka menamakan diri Salafi juga. Ya, dia menamakan diri Salafi juga, padahal haram hukumnya membunuh orang yang menyerah, haram hukumnya membunuh tawanan. Ada 7 peraturan dalam perang. Yang pertama, haram bunuh anak kecil. Yang kedua, haram bunuh wanita. Yang ketiga, haram bunuh orang tua. Yang keempat, haram bunuh tawanan. Yang kelima, haram bunuh orang yang menyerah, apalagi orang yang bersalah, haram hukumnya. Yang keenam, haram hukumnya merusak gereja dan sinagog dan mengganggu orang yang masuk gereja. Yang ketujuh, haram hukumnya mencabut atau menebang pohon dalam peperangan. Tuh, perang dalam Rasulullah SAW. Keren memang Nabi Muhammad SAW. Iya, karena perang boleh perang, tapi tidak boleh merusak alam. Pokoknya panjang banget. Yang terakhir, lalu bagaimana caranya? Caranya bagaimana membedakan? Lah ini udah dikasih garis. Cuma ini kurang panjang aja ke bawah. Ya, caranya adalah iman kepada Allah itu total, kepada Quran. Iman kepada hadis total. Syiah itu tidak mau terima hadis yang bukan dari kelompoknya. Kita nggak boleh begitu. Abu Hurairah bilang kafir. Kita percaya semua hadis Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, semua itu Ibnu Majah, apalagi Ahmad. Percaya semua. Dan kalau nggak tahu, kalau nggak ngerti terhadap sebuah hukum, tanya kepada siapa yang paling ahli. Ya para imam, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik, Imam Hanafi. Tanya pada mereka semua lengkap. Kalau nggak tahu, tanya ulama. Al-ulama warasatul anbiya. 4. Ya. Dan Nabi mengharuskan kita ikut sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin. Wajib atas kalian ikut sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin dalam hadiin. Siapa mereka itu? Salah sunnah itu 30 tahun setelahku kata Nabi. Siapa 30 tahun? Itu dia Abu Bakar 2 tahun. Abu Bakar dari 632 sampai 634. Umar dari tahun 634 sampai tahun 644. Ya, rumusnya 2, 10, 13, 5. 2 Abu Bakar Siddiq, 10 Umar bin Khattab, 13 tahun Utsman bin Affan, 5 tahun Ali bin Abi Thalib. Itu rumusnya. Total 30. Pas. Nabi memang dahsyat. Ya, masih ada aja. Sekarang untuk di Indonesia istilah Islam Nusantara itu Islam Nusantara bukan aliran. Sah-sah saja. Ente mau bilang Islam Condet kek, Islam Bintaro kek, Islam Kebon Jeruk kek, sah-sah saja, nggak ada masalah. Cuman kalau dibilang Islam Nusantara itu sebuah aliran baru, ya kita nggak bisa terima juga. Kalau saya mah daripada Islam Nusantara, mendingan Islamkan Nusantara. Dari informasi, kalau ingin tahu video lebih lengkapnya ketik aja di FRJB, ketik Haikal Hasan. Itu ada ceramah beliau di Masjid Raya Bintaro, persis seperti ini dan lebih lengkap. Ada cerita juga tentang penaklukan umat kepada Masjidil Aqsa dan lain sebagainya. Itu di YouTube sudah ada semua di sana. Dan juga semoga
Oh ya, untuk masalah slide yang dibutuhkan nanti Ustaz terima kasih sudah disimpan di laptop, jadi bagi jamaah yang ingin mengambil saya ini ya kalau lengkap ya 6 seri ya, tapi ini saya putarkan singkat dan ada sebagian yang saya del karena belum dipublikasikan, menunggu buku saya. Ini buku saya yang belum terbit lagi di tangan Pak Moses Saron yang tadi Anda lihat filmnya di tangan dia. Dan ini buku saya, Destroying Aqsa, tinjauan historis sejak pembangunan, perebutan dan detik-detik penghancurannya. Ya. Nah, buku itu ini jadi sebagian saya del dulu ya karena belum terbit ya. Silakan. 3 kali lagi ya. Jadi ini memang pantingan aja sih sebetulnya, marketing ini ya Ustaz ya. Jadi biar diundang lagi ke sini nanti. Semoga ilmu jamaah gitu dulu ya. Yang keempat katanya LGBT. Seperti yang di Masjid KPI ya. Nah, tadi malam Ustaz sudah lagi di Masjid Pondok Indah semalaman untuk. Tadi pagi juga ada ini juga, siang ini di sini, sore sampai nanti di Cibubur. Semoga kita doakan kesehatan Ustaz selalu diberikan ke rahmat Allah, lalu bisa mendapatkan Islam kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, karena pukul 15.00 Ustaz harus menuju tempat yang baru untuk melaksanakan dakwah. Kami akhiri. Semoga ilmu yang diperoleh pada siang ini bisa bermanfaat dan menambahkan wawasan bagi kita semua. Dan jangan hentikan di sini aja, teruslah belajar, buka-buka semua referensi yang ada dan tanyalah pada ulama yang mengerti sehingga Islam yang indah akan kita mengerti. Baik, kalian ini Islam, Taurat untuk umat Islam zaman Musa, Injil untuk umat Islam zaman Isa, dan Al-Quran untuk umat Islam zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi wa la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagian dari keturunan Yakub. Ya iya kan, kita ketemu kan. Kalau nggak Ismail, Yakub antara dua kan. Ya, kalau nggak Ismail, Yakub. Saudara. Silakan jamaah yang ingin foto bersama di depan. Pertama ibu-ibu dulu aja, kedua bapak-bapak. Ibu-ibu silakan. Tim kameramen.